Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 717. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya. Melihat itu, Qin Chen tidak takut, tubuhnya langsung berdiri dan menerima serangan itu. Namun serangan itu tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Ketika Qin Chen berada di kota Changshuan, dia bisa membunuh Li Luo dari keluarga Pijiwa. Namun sekarang setelah Qin Chen memasuki Yunzhou, dia telah melakukan beberapa terobosan, kekuatannya tidak akan lagi seperti dulu. Serangan setengah langkah suci surgawi bahkan tidak akan bisa melukai rambutnya sedikit pun. Satu-satunya hal yang bisa membuat Qin Chen sedikit cemburu adalah pencuri nomor 1, mantan suci surgawi. Tapi itu hanya sedikit cemburu dan Qin Chen tidak takut sama sekali. Siapapun yang memprovokasiku akan membayar harganya dan mati, kata Qin Chen. Qin Chen memblokir momen mengerikan itu. Dan ketika tubuhnya bergerak, dia datang ke depan salah satu pencuri. Sosoknya seperti hantu berjalan dalam kehampaan. Dan asal mula kekuatan magis bergerak dan dia langsung memukul dengan pukulan. Duar! Tidak ada yang bisa menggambarkan pukulan Qin Chen yang begitu menakutkan. Saat ini pencuri itu menunjukkan kengerian di wajahnya. Di bawah pukulan Qin Chen ini dia langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Apa hanya satu pukulan, Qin Chen langsung membunuh salah satu pencuri itu. Di luar Papillon Candi, banyak orang terkejut dan tubuh mereka gemetar. Tidak dapat mempercayai mata mereka. Prajurit yang dekat dengan Papillon Candi itu melihat ke arah Papillon Candi dengan kaget. Saat berikutnya mereka semua menjadi gila dan tidak bisa menahan emosi mereka. Apakah ada orang suci bumi yang begitu kuat di dunia ini? Satu pukulan langsung meledakkan setengah langkah suci surgawi. Ini neraka, sepenuhnya menumbangkan aturan surga di hati mereka. Kakak ketiga. Prajurit Yunzhou yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Tetapi pada saat ini ke-13 pencuri itu ketakutan dan mereka meraung dengan marah. Kakak ketiga yang berbagi suka dan duka, yang mengalami hidup dan mati bersama mereka, itu hancur di bawah satu pukulan. Keterkejutan dan kemarahan mengamuk di hati mereka. Apakah Qin Chen ini masih manusia? Bukan orang sama sekali, tetapi monster. Aku berkata, siapapun yang memprovokasiku akan membayar harganya dan mati, kata Qin Chen. Sosok Qin Chen bergetar, berjalan seperti Raja Dewa, dan dia muncul di depan 13 pencuri lainnya dalam sekejap, dan sekali lagi meledakkan pukulan. Kalian hati-hati, pencuri pertama meraung dan menggelegar. Ada banyak aturan dan rantai bijak suci surgawi di tubuhnya. Dan itu tiba-tiba meledak, langsung melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen tidak takut, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu langsung diblokir oleh Qin Chen. Namun dampak pemblokiran serangan Qin Chen itu langsung memukul mundur pencuri pertama, dan seteguk darah keluar dari mulut pencuri pertama itu. Tidak, kakak, kita harus pergi. 3 pencuri itu ketakutan dan dia ingin berbalik untuk melarikan diri. Namun bagaimana Qin Chen bisa membiarkan mereka melarikan diri? Aturan ruang langsung ditampilkan dan itu langsung memenjarakan ketiga orang itu. Qin Chen menginspirasi aturan itu. 13 pencuri terakhir kembali dengan wajah yang ngeri dan mendarat di depan Qin Chen. Qin Chen meraih kepalanya dengan 5 jari dan memelintirnya cukup keras untuk memutar seluruh tubuhnya. Tubuh mereka langsung retak, patah tulang dan langsung berubah menjadi kabut darah. 13 pencuri dikalahkan oleh Qin Chen dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Hanya pencuri pertama yang tersisa. Kamu satu-satunya yang tersisa, mati untukku, kata Qin Chen seraya menatap pencuri pertama itu dan berjalan perlahan. Sialan, sejak berdirinya 13 pencuriku, aku tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Hari ini, aku atau kamu yang mati, kata pencuri pertama itu. Dia nampak sangat malu untuk pertama kalinya. Kecuali dia diburu tahun itu. Tetapi sekarang di tangan seorang pemuda dia kehilangan 3 saudara laki-laki. Dan wajahnya menunjukkan wajah yang sangat mengerikan.
Kamu sangat kuat, aku mengakuinya, tetapi aku akan memberitahumu apa yang disebut kematian. Segel abadi, pesona pemusnahan malam abadi, lancarkan. Kata pencuri pertama, seketika napas malam abadi yang tak terlihat menyapu dengan gila-gilaan dari tubuh pencuri pertama itu. Kegelapan itu seperti air pasang. Tubuh pencuri pertama berdiri di dalam kegelapan, berubah menjadi kegelapan tak berujung. Sebuah pesona besar yang terdiri dari aura gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung turun, membungkus Qingchen di dalamnya. Apa? Aura pencuri pertama tiba-tiba membengkak kembali ke ranah suci surgawi. Ini sangat kuat. Apakah pencuri nomor 1 itu pernah menjadi orang suci surgawi yang kuat? Bukankah itu berarti ranahnya telah jatuh dan dia tidak dapat kembali ke alam suci surgawi? Tapi mengapa tiba-tiba kekuatan suci surgawi meletus darinya? Tidak, dia masih setengah langkah suci surgawi, tetapi dia membakar asalnya dan membiarkan kekuatannya kembali ke alam tahun itu dalam waktu yang singkat. Teror terlalu menakutkan, orang yang begitu kuat. Aku takut satu jari bisa menghancurkanku. Bisakah Qingchen menghentikannya? Kerumunan nampak bergetar. Mereka gemetar di bawah napas pencuri pertama. Saat ini di kejauhan banyak aura ranah suci surgawi menyapu, terbang melesat dengan cepat. Mereka juga merasakan perubahan abnormal di sini dan buru-buru ingin datang, ingin menyelamatkan Qingchen. Saat ini Qingchen jatuh ke dalam kegelapan lagi, namun tidak ada sedikit pun kecemasan di hatinya. Di dalam tubuhnya Yuan Suci diubah dan setiap sel mekar dengan cahaya asal. Dan cahaya pembukaan dunia dan asal mula segala sesuatu ditembakkan secara bersamaan. Dan itu langsung menghancurkan serangan pencuri pertama. Hukum apa ini? Kekuatan magis macam apa ini? Kata pencuri pertama itu ekspresinya berubah. Dia tidak pernah menyangka penghalang besarnya akan dihancurkan seperti ini. Tidak pernah ada jenis cahaya yang bisa menutupi kegelapan malam abadinya. Tetapi sekarang ada cahaya yang membuka dunia, langsung membuka segel malam abadinya dan terbang keluar. Namun nampak pencuri pertama itu tidak menyerah. Dia langsung mendesak teknik malam abadinya secara ekstrim. Itu serangan pamungkas. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam sekejap. Semua master di dekat pavilion Candi itu tahu bahwa Qingchen dan pencuri pertama harus memutuskan hasil pertempurannya sekarang. Kedua serangan Qingchen dan serangan pencuri pertama itu langsung bertabrakan. Boom! Meledak. Dalam ledakan tak berujung, Qingchen melompat keluar dan langsung muncul di atas pavilion Candi. Dengan Yuan Suci yang menakutkan melonjak di sekelilingnya, menjaga Ao Qinling dan yang lainnya di bawah. Sementara pencuri pertama itu memiliki wajah yang dingin, matanya muram, matanya gelap dan redup, dan jejak aura pembunuh keluar dari mulutnya. Bocah bau, kamu belum mati, mati untukku. Pencuri pertama itu terbang ke langit dengan niat membunuh dan menyerang Qingchen lagi. Binatang buas berani membunuh seseorang di wilayah gedung wangu saya. Mati untukku. Sebuah suara dingin terdengar, disusul dengan kemunculan sesosok. Sosok ini ternyata adalah Tuan Gedung Wangu, Tian Xinjianren. Tian Xinjianren ini adalah orang pertama yang tiba, menginjakan kakinya, berjuang dengan misteri dan memukul pencuri nomor 1 itu dengan pukulan yang sangat kuat. Ini Tuan Gedung Wangu. Kerumunan berseru. Sementara pencuri pertama itu juga menunjukkan ekspresi yang kaget tak terhindarkan. Seluruh sosoknya langsung dihantam oleh pukulan Tian Xinjianren dan dia langsung meledak dan hancur. Klon, ternyata itu klon. Kerumunan terkejut, orang yang dibunuh oleh Tian Xinjianren ternyata hanyalah tiruan dari pencuri pertama. Tidak heran itu terbunuh dengan mudah. Hahaha, Tian Xinjianren ingin membunuh pencuri nomor 1-ku, bagaimana bisa begitu mudah? Kebencian hari ini, kursi ini akan mengingatnya. Bocah, aku tidak berhasil membunuhmu kali ini, tetapi lain kali aku akan membunuhmu. Di kehampaan yang jauh, sesosok muncul. Itu adalah pencuri nomor 1. Dia mengucapkan kata dengan kemarahan. Dia kemudian merobek larangan prefektur Yunzhou, berubah menjadi cahaya biru dan langsung melarikan diri. Mau pergi? Sudahkah kamu meminta izin padaku? Kata Tian Xinjianren. Dia nampak menjadi marah. Serangan telapak tangannya langsung dirilis dan itu langsung menyapu ke arah pencuri pertama yang jauh. Namun di kejauhan, pencuri pertama itu tidak takut. Sosoknya bersinar dan dia menghilang tanpa jejak, berubah menjadi cahaya pelarian.
dan melarikan diri di bawah tangan besar itu lalu menghilang. Sialan, dia melarikan diri. Tianxing Zhenren nampak sangat marah, pencuri pertama paling baik dalam melarikan diri. Dia terkenal di beberapa negara bagian. Ketika Tianxing Zhenren melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tianxing Zhenren ragu-ragu sejenak, sosoknya bergetar dan akhirnya tidak mengejar, tetapi jatuh dan mendarat di samping Qin Chen. "Teman kecil Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja?" kata Tianxing Zhenren. Qin Chen telah bekerja sama dengan gedung Wangunya. Dan Qin Chen juga adalah bintang keberuntungannya, master top masa depan. Tentu saja tidak boleh terjadi sesuatu kepada Qin Chen. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya, matanya sangat tenang. "Terima kasih Tuan Gedung Wangu atas bantuanmu. Saya juga meminta Tuan Gedung Wangu untuk tinggal di sini, agar Anda bisa melindungi murid-murid Papiliun Candi saya. 13 pencuri menyerang Papiliun Candi saya. Bagaimana mungkin Tuan muda ini membiarkannya pergi begitu saja? Jika saya tidak membunuh pencuri nomor 1 itu hari ini, wajah seperti apa yang akan saya miliki di surga ini?" kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen melengkungkan tangannya, dan sosoknya langsung menghilang tanpa menunggu Tuan Gedung Wangu itu menjawab. Apa? Tuan Gedung Wangu itu terkejut dan ingin menghentikan Qin Chen, tetapi menemukan bahwa jejak Qin Chen telah menghilang, dan bahkan dia tidak bisa merasakan napas Qin Chen sedikit pun. Dan setelah Qin Chen pergi, saat ini di Papiliun Candi, serangkaian sosok yang luar biasa tiba-tiba sampai. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Aturan suci surgawi yang tak ada habisnya menghantui mereka, dan mereka semua jelas adalah master di ranah suci surgawi. Di antara mereka pemimpinnya adalah Yun Dongguang, penguasa prefektur Yunzhou, dan juga Penatua Cuye, pemeriksa seni bela diri Tianzhuo. Mereka datang lebih lambat dari Tuan Gedung Wangu, tetapi mereka berkomunikasi dengan roh mereka, dan dalam sekejap mereka tahu apa yang terjadi di sini dan mereka ketakutan dan juga marah. 13 pencuri sebenarnya datang dan ingin membunuh Qin Chen di prefektur Yunzhou yang terlalu arogan. Apa yang dimakan oleh ke-13 pencuri ini? Mereka berempat bergabung, dan bahkan mereka tidak bisa membunuh siapapun di Papiliun Candi. Itu sia-sia, gumam Yun Dongguang dengan mata yang suram dan wajahnya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat membunuh 3 orang pencuri itu, dan dia sendiri aman dan sehat. Namun ketika dia mendengar bahwa Qin Chen mengejar pencuri pertama itu sendirian, dia merasa lega lagi. "Tianxing Zhenren, bagaimana Anda bisa membiarkan Qin Chen melacak 13 pencuri itu sendirian?" kata Penatua Cuye. Setelah Penatua Cuye mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan amarahnya dan dia memarahi Tianxing Zhenren. Pencuri nomor 1 bisa melarikan diri di bawah pengejaran ahli suci surgawi. Dia memiliki banyak metode pelarian. Qin Chen pergi sendiri untuk melacaknya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Apalagi hanya ada 3 pencuri yang muncul di sini sekarang. Jelas 7 pencuri lainnya juga harus berada di dekatnya. Qin Chen melacaknya seperti ini. Dia benar-benar ceroboh. Penatua Cuye itu benar-benar ingin membantu Qin Chen, tetapi langit sangatlah luas. Tanpa jejak napas, bagaimana dia bisa mengejarnya? Namun yang membuat semua orang bingung adalah bagaimana ke-13 pencuri itu bisa memasuki prefektur Yunzhou. Karena di prefektur Yunzhou memiliki banyak batasan. Bahkan Master Suci Surgawi mungkin tidak akan dapat menerobos dengan mudah. Lalu bagaimana ke-13 pencuri ini bisa masuk secara diam-diam? Semua orang memikirkan banyak kemungkinan di benak mereka. Scene berpindah. Saat ini di luar ibu kota negara bagian Yunzhou ada area kosong yang sangat terpencil. Ini adalah sebuah pegunungan dan juga merupakan pegunungan terbesar di Yunzhou. Saat ini di dalam gua mati di pegunungan ini terdapat sebuah gua misterius. Di dalam gua, ruang yang tak terhitung jumlahnya terlipat dan ada kastil seperti dunia kecil di mana dipenuhi dengan aura jahat. Ini adalah harta dari 13 pencuri. Harta ini disebut gua 10.000 pencuri. Ini merupakan base camp dari 13 pencuri. Gua 10.000 pencuri ternyata itu adalah harta karun luar angkasa, sebuah benteng tersendiri. Dan pada saat ini di dalam gua 10.000 pencuri, 7 master di ranah setengah langkah suci surgawi sedang menunggu dengan sabar.
dan mereka adalah 7 pencuri yang tersisa di antara 13 pencuri. Swing, saat ini kekosongan melintas dan tiba-tiba sesosok muncul di dalam gua 10.000 pencuri yang langsung menarik perhatian ketujuh orang itu. Itu kakak. Kakak sudah kembali. Ketujuh pencuri itu semuanya menunjukkan keterkejutan dan naik ke langit untuk menyambut. Kakak, bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai? Ketujuh pencuri itu tersenyum dan kemudian berkata. Tetapi sesaat kemudian setelah melihat penampilan pencuri pertama, wajah mereka semua berubah. Saudaraku, mengapa kamu terluka? Bagaimana dengan saudara kedua, ketiga, dan keempat? Kenapa kamu kembali sendirian? Apa yang terjadi? Mungkinkah misi kali ini adalah konspirasi dari Yun Dongguang? Apakah penguasa Yunzhou itu berniat membunuh 13 pencuri kita? Yun Dongguang ini sangat berani. Sekelompok pencuri itu mulai berbicara dengan marah dan mereka sangat marah. Bukan Yun Dongguang, tetapi itu Qingchen. Kata pencuri pertama, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan hati-hati. Apa? Anak itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketujuh pencuri itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa dipercaya. Namun ketika pencuri pertama itu berbicara, mereka harus mempercayainya. Karena 13 pencuri dapat bertahan sampai hari ini semua berkat pencuri pertama. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketujuh pencuri itu meraung dan berkata, bagaimana mereka bisa menanggung kematian 3 saudara mereka? Mereka tidak sabar untuk bergegas ke prefektur Yunzhou dan menghancurkan tubuh Qingchen. Jangan impulsif, anak itu sangat kuat. Kita harus bersembunyi terlebih dahulu di gua 10.000 pencuri ini. Terlebih lagi, Yunzhou saat ini harus dijaga ketat. Dan saya khawatir tidak mungkin untuk kita bergerak lagi dalam waktu yang singkat ini. Kata pencuri pertama itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak tertua benar. Dengan orang-orang di ranah suci surgawi yang ada di Yunzhou, mereka tidak akan mungkin menemukan gua 10.000 pencuri kita. Kita masih sangat aman sekarang. Sebaliknya, jika sesuatu terjadi dan kita ditemukan oleh orang di ranah suci surgawi yang ada di Yunzhou, itu akan sangat merepotkan. Ya, itu benar. Saudaraku, kamu terluka. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan lukamu sesegera mungkin. Aku tahu, kata pencuri pertama. Pencuri pertama itu kemudian mengeluarkan seorang gadis yang berada di ranah puncak tapir alam suci Buni yang telah ditangkap olehnya dari sebuah sekte. Gadis ini adalah putri dari penguasa yang membunuh sekte, tetapi sekarang itu ditangkap oleh mereka. Tubuh gadis itu langsung diledakkan oleh pencuri pertama, dan esensi dari gadis itu langsung diserap oleh pencuri pertama itu. Qingchen itu. Suatu hari pasti aku akan menangkapnya, dan aku akan menyiksanya dengan kejam sebelum dibunuh. Kata pencuri pertama, dia nampak sangat kejam. Benar, itu benar. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan ini. Sebuah suara seperti dewa kematian bergema di ruang tak berujung di dalam gua 10.000 pencuri. Dan kemudian di dalam gua 10.000 pencuri itu, sesosok muncul. Itu adalah Qingchen. Qingchen telah menemukan tempat ini selama beberapa waktu dan menyelinap masuk. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.